mengkaji matan Al-Ghayah fil Ikhtisar buah karya Syekh Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Salat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah setia menemani perjuangan beliau hingga akhirnya Islam betul-betul mencapai kejayaannya. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala mengawali pembahasan ini dengan mengatakan wa idza bana nusuzul mar'ati wa'adhaha fa in abat illa nusuza hajaraha fa in aqamat alaihi darabaha wa yasqutu bin nusuzi qasmuha wa nafaqatuha. Beliau mengatakan kalau telah nyata, ya, di sini beliau mengatakan idza bana, kalau betul-betul sudah nyata seorang istri itu berbuat nusuz. Nusuz itu artinya tidak patuh kepada suami, merasa lebih tinggi kedudukannya dibanding suami, dan juga istri tidak mau lagi atau bermalas-malasan atau enggan untuk menunaikan hak suami. Jadi ada tiga indikasi seorang istri dikatakan nusuz. Yang pertama, bila istri tidak lagi menunaikan hak suami atau bermalas-malasan, minimal bermalas-malasan, ogah-ogahan menunaikan hak suami. Yang kedua, istri melanggar, menentang perintah suami. Dan yang ketiga, indikasi ketiga adalah istri merasa lebih berkuasa. Istri lebih merasa sebagai pemimpin yang berhak mengatur, tidak lagi sebagai istri yang diatur oleh suami. Tiga indikasi seorang wanita dikatakan nusuz. Nah, kalau sudah nyata ada bukti tiga hal ini, istri betul-betul tidak patuh, tidak menunaikan hak suami, dan merasa lebih tinggi dibanding suami, maka apa yang harus dilakukan oleh suami? Wa'adhaha, dia suami berkewajiban untuk menasihati istri. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti banyak berbuat kesalahan. Siapapun dia, sehebat apapun dia adalah manusia biasa yang suatu saat dia berbuat kesalahan, lalai, lupa, tidak sengaja, emosi, hanyut dalam perasaan, lepas kontrol. Itu adalah suatu yang wajar. Karenanya, kalau istri melakukan satu dari tiga hal tersebut, sepatutnya suami tidak hanyut pula dalam emosionalnya. Marah, lepas kontrol sebagaimana istri juga dalam kondisi lepas kontrol. Suami seharusnya memiliki kepala yang lebih dingin, memiliki dada yang lebih lebar dibanding wanita. Ketika menemukan satu dari tiga indikasi di atas, suami tidak buru-buru memvonis bahwa istrinya sudah membangkang atau nusuz. Tetapi harus diverifikasikan. Itu di sini al-muallif Imam Abu Syuja' mengatakan idza bana, kalau betul-betul sudah nyata. Ya, kalau betul-betul sudah nyata, bisa jadi istri tidak ada niat, tidak ada maksud untuk tidak patuh pada suami, tetapi dia sedang sakit. Tetapi dia sedang kecewa, berada dalam kondisi emosional yang tidak baik, atau yang sering dikatakan oleh orang dengan bad mood. Apa yang menyebabkan dia mengalami kondisi atau suasana hati yang tidak baik? Banyak. Misalnya sedang datang bulan, atau sedang sakit hati sama tetangga, bisa jadi juga dengan sikap suami yang mungkin kurang bersahabat dengan istrinya. Intinya, istri bisa jadi sedang dalam kondisi kecewa. Karena itu jangan buru-buru memvonis bahwa istri membangkang, istri nusuz. Sehingga pernyataan Ibnu Abu Syuja' ini jelas bahwa suami tidak boleh
tergesa-gesa memvonis istrinya membangkang. Istrinya tidak tunduk, tidak patuh. Karena bisa jadi istri tidak menunaikan hak suami karena memang ada halangan. Dikisahkan suatu hari Nabi SAW pulang ke rumah istri beliau Aisyah. Ingin sarapan pagi beliau. Anda bisa bayangkan. Seorang Nabi ya pulang ke rumah istrinya. Seharusnya, logika kita harusnya, suami ketika pulang ke rumah idealnya sesampai di rumah disambut. Silahkan makan, hidangan sudah siap. Namun apa yang terjadi? Nabi SAW ketika pulang dalam kondisi ingin makan, didapatkan Aisyah tidak menyuguhkan makanan kepadanya. Namun Nabi tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa memvonis bahwa ini suami istri malas, harusnya masak, harusnya menyediakan sarapan pagi untuk suaminya, ternyata tidak makan, tidak dilakukan. Ini istri kerjanya tidur saja, tidak. Ternyata Nabi tidak marah. Karena Nabi tahu, Nabi memahami bahwa Aisyah tidak masak, tidak menyediakan hidangan, bukan karena malas, tetapi karena memang tidak ada bahan makanan di rumah beliau. Simak redaksi klarifikasi Nabi SAW. Beliau mengatakan, "A'indaki syai'?" Wahai Aisyah, kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Jawaban Aisyah mengatakan, "Lah, tidak. Tidak ada yang bisa dimakan." Maka Nabi tidak marah karena bukan kesalahan istri ketika istri tidak menyuguhkan hidangan, tetapi karena memang suami yang tidak membawakan bahan makanan yang untuk bisa disajikan atau diolah ataupun dimasak. Maka Nabi tidak marah. Nabi SAW justru menginspirasi Aisyah agar Aisyah bisa lebih bersabar, tidak hanya dalam emosi suami pulang tidak bawa nafkah. Apa yang diutarakan Nabi SAW ketika Aisyah memberikan bahasa sindiran? Lah, tidak ada yang bisa dimakan. Aisyah santun, dia tidak mengatakan engkau tidak bawa makanan kok nanya makan, tidak demikian. Karena Aisyah segan, Aisyah menghormati suaminya sebagai seorang rasul. Beliau menjawab mengatakan, la ma'indana syai', kita tidak punya makanan. Nabi memahami bagaimana perasaan seorang istri yang seharusnya mendapatkan nafkah, tapi ternyata Nabi atau di rumah Nabi tidak ada yang bisa dimasak, tidak bisa diolah. Maka Nabi memberikan inspirasi, menunjukkan akan kebesaran jiwa beliau sebagai seorang Nabi. Idzan ana sha'im. Kalau gitu, aku puasa saja. Seakan Nabi ingin berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ayo kita puasa saja. Toh ujung-ujung sama-sama lapar, sama-sama tidak ada yang bisa dimakan, ya sudah, puasa saja, dapat pahala. Nabi tidak mengusut, kenapa kok nafkah yang sudah saya berikan sekian banyak habis? Padahal tahukah Anda, berapa banyak nafkah Nabi SAW kepada istri-istri beliau? Dikisahkan dalam banyak riwayat, bahwa Nabi SAW untuk nafkah 1 tahun, setiap istrinya itu diberi thamanuna sa'an minat tamri, 80 thamanuna wasakan minat tamri, 80 wasak korma, wa ishruna wasakan minal burri, 20 wasak dari gandum. Tahukah Anda berapa takaran 1 wasak itu? Zakat pertanian itu nisabnya 5 wasak. Dan 5 wasak itu ditaksir sekarang ini kisaran 6 kintal. 6 kintal. Alias 1 wasak itu sekitar bobot 120 kilo. Dan Nabi memberi sebanyak berapa? 80 wasak. Anda bisa kalingkan. 80 wasak kali 120. Kira-kira akan muncul angka sekitar 10 ton kurma. Gandumnya berapa? Gandumnya 20 wasak kali 120 kilo. Berarti 2,2 ton gandum.
Namun demikian, apa yang terjadi? Ketika Nabi pulang, kata Aisyah, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nabi tidak marah dan mengatakan, lah kemana gandum yang 2 ton, kurma yang 8 atau 9 ton atau 10 ton itu? Nabi tidak marah. Bukan Nabi tidak memberi nafkah, tetapi apa yang Nabi SAW berikan kepada Aisyah habis. Bukan dijual oleh Aisyah untuk dimakan, untuk beli perhiasan, tetapi disedekahkan, digunakan untuk menyantuni fuqara. Sampai-sampai suatu hari datang seorang janda membawa 2 anak gadisnya yang masih kecil ke rumah Aisyah, minta untuk diberi apa? Diberi makanan. Namun subhanallah, Aisyah tidak lagi punya makanan yang bisa diberikan kepada si janda yang membawa 2 anak gadis itu, 2 anak kecil itu, kecuali hanya sebiji kurma. Yang sebiji kurma itu oleh si janda itu dibelah menjadi 2, separuh diberikan kepada masing-masing, diberikan kepada putrinya, sedangkan dia hanya mengulum biji kurmanya saja. Subhanallah. Maka ketika Aisyah mengatakan tidak ada yang bisa dimakan, Nabi tidak murka. Tetapi Nabi sadar bahwa memang apa yang beliau berikan telah habis. Maka beliau mengajak agar Aisyah terinspirasi untuk beramal lebih, yaitu sudah bersedekah, habis nafkahnya, sekarang berpuasa sehingga beribadah mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Sehingga suami tidak boleh buru-buru memvonis istrinya boros, istrinya tidak peduli dengan hak suami, tidak. Harus istri suami berhati-hati, tidak mudah memvonis atau menyimpulkan. Kalau memang ada praduga istri tidak benar, istri tidak menunaikan hak suami, maka suami juga sepatutnya klarifikasi apa yang terjadi. Ketika suatu malam Aisyah cemburu, akhirnya muncul pikiran negatif, su'udon, yang seharusnya tidak ada itu pada diri Aisyah. Tidak boleh terjadi pada diri seorang istri, su'udon. Nabi dipanggil oleh malaikat Jibril untuk mendoakan Ahlul Baqi, yang mendapatkan perintah dari Allah agar Nabi mendoakan, memohonkan ampunan kepada penghuni kuburan Baqi. Maka Nabi SAW keluar dari rumah Aisyah dengan mengendap-endap, tidak ingin mengganggu istri yang sedang istirahat. Namun Aisyah sebagai seorang istri, ketika mengetahui Nabi SAW keluar dari rumahnya, sedangkan beliau belum terlelap dalam tidurnya, beliau membuntuti Nabi. Khawatir kalau Nabi pergi ke istri yang lain. Khawatir kalau Nabi berkhianat, berbuat curang. Anda bisa bayangkan bagaimana sikap semacam ini terjadi pada diri seorang istri. Ternyata Nabi SAW bukan pergi ke salah satu istrinya, tetapi pergi ke kuburan Baqi dan berdoa. Maka Aisyah segera berbalik dan bergegas pulang. Namun ternyata Nabi SAW berdoa tidak panjang. Beliau berdoa dengan singkat dan segera berbalik, dan akhirnya beliau dari kejauhan melihat sosok Aisyah kegelapan, di tengah kegelapan malam. Maka Nabi SAW berusaha mengejarnya, namun Aisyah terlebih dulu masuk ke dalam rumah. Walau demikian, nafas Aisyah masih terengah-engah. Maka Nabi SAW dengan cepat mengetahui bahwa Aisyah lah yang tadi mengawasi, membuntuti Nabi SAW. Maka Nabi langsung segera bisa menebak. Aghirti wa ya Aisyah, apa kamu cemburu? Akhifti an yahifallahu wa rasuluhu alaik. Wahai Aisyah, apa kamu khawatir, mengira bahwa Allah dan Rasulnya akan berbuat curang? Allah membiarkan aku curang kepadamu. Engkau mengira aku sebagai seorang Rasul berbuat curang kepada istrinya sendiri? Maka Aisyah jujur. Kaifa la yagharu mithli alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mana mungkin wanita seperti aku tidak mudah hanya dalam cemburu. Karena engkau adalah suami yang luar biasa, selalu menjadi pujaan setiap wanita. Awaqad ja'aki syaitanuki wa Aisyah. Apa engkau sudah mulai digoda lagi setanmu? Apakah setanmu sudah mulai menggodamu? Sejauh itu engkau berpikir. Nabi tidak murka. Nabi tidak marah dengan sikap Aisyah. Nabi hanya memberikan hardikan teguran.
Karena ini adalah sebuah kesalahan. Nyata-nyata Aisyah sudah berbuat salah. Tapi apakah Nabi kemudian memberikan pukulan? Nabi memboikot atau menghajar Aisyah? Tidak. Nabi hanya memberikan menusuk dada Aisyah dengan ujung jarinya untuk sebagai bentuk hardikan, bukan pukulan. Beliau tusuk dada Aisyah untuk menimbulkan atau membangkitkan konsentrasi Aisyah, menjauhkan Aisyah dari perasaan cemburu emosional seorang wanita. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, awaqad ja'aki syaitonuki. Aisyah sejatinya seakan Nabi ingin berkata, pola pikirmu itu yang menjadikan kamu su'udhon, cemburu yang kelewat batas sampai akhirnya su'udhon tajassus, mengendap-endap, memata-matai suami, itu adalah ulahnya setan, itulah bisikan setan. Lihat hasil dari nasihat Nabi. Ketika Aisyah mendapatkan hardikan keras seperti ini, nasihat sekaligus dengan cara yang sungguh bijak, tidak murka dengan suara yang melenggelegar, memaki, tidak. Tetapi disampaikan dalam konsep dalam bentuk sebuah nasihat. Maka ketika Aisyah mendengar sabda Nabi SAW bahwa ia sudah didatangi setannya, Aisyah sebagai seorang istri khawatir, takut. Kok saya didatangi setan? Saya dikuasai setan. Maka Aisyah bertanya, Rasulullah, awa ma'iyya syaitan? Apakah aku ini sudah kesurupan setan? Apakah aku ini sudah dirasuki setan? Maka Nabi menjawab, ya, engkau sudah dirasuki setan. Bahkan setiap manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh setan, kata Nabi. Maka Aisyah bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan dirimu? Apakah kau juga dibayang-bayangi oleh setan? Maka Nabi mengatakan, ya, illa anallah a'anani alaih, kecuali bedanya Allah membantuku, menolongku, hingga akhirnya setan yang membayang-bayang itu tidaklah membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Subhanallah, Anda bisa bayangkan dari kondisi nusus, kondisi su'udhon kepada suami, yang seharusnya istri selalu husnudhon, tapi justru malah su'udhon, berubah menjadi majelis taklim. Suami memberikan nasihat, memberikan pendidikan yang baik. Inilah mau'izah. Ya. Kalau ternyata, kata mu'allif, istri yang telah dinasihati juga masih tetap pada sikapnya, tidak patuh, su'udhon, berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan kepada suami, seharusnya menghormati justru malah tidak menghormati, seharusnya su'udhon malah su'udhon, apa yang harus dilakukan? Fa'in abad lanusus hajaroha. Tahapan kedua dari cara untuk menundukkan, mengembalikan istri agar tetap patuh, menunaikan hak suami, menghargai suami, berhusnudhan kepada suami, ialah suami menunjukkan sikap bahwa dia bisa saja suatu saat tidak lagi membutuhkan kepadanya, menghajar, memboikotnya, mendiamkannya, tidak menggaulinya, berusaha menjauh dari tempat tidur istri, tidur di sudut ranjang, membiarkan istri berada di sudut yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau memang dirasa perlu, suami juga boleh menghajar, tidak mengajak bicara suami istrinya. Di kalangan para ulama terjadi berbeda pendapat. Apakah memboikot, mendiamkan istri ini boleh lebih dari 3 hari? Sebagian ulama mengatakan boleh, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan agar tujuan tarbiyah, tujuan ta'dib, memberikan pendidikan ini betul-betul terlaksana. Namun juga tidak boleh berlebihan, harus terukur. Karena diamnya suami, membisunya suami bukan karena dendam, bukan karena ingin membalas sakit hati, tapi ingin memberikan pendidikan, ta'dib, dalam rangka mendidik istri agar tidak mengulang perbuatannya. Ya. Hajar di sini sebagai sebuah isyarat
kepada istri bahwa awas, jangan kau teruskan sikapmu itu. Aku adalah seorang laki-laki yang bisa saja suatu saat mengambil keputusan seperti ini, yaitu merasa tidak lagi butuh, bahkan betul-betul menyatakan tidak lagi butuh kepadamu, alias terjadi perceraian. Sikap-sikap semacam ini bisa jadi menjadi awal rusaknya rumah tangga, sehingga akhirnya suami berkata, selamat jalan, selamat berpisah, alias bercerai. Ini sebagai sebuah pelajaran keras. Fa'in aqamat alaih, namun kalau istri juga tetap bersikukuh dengan sikapnya, tidak mau berubah, tidak bergeming setelah dinasihati, diingatkan tentang akibat, tentang pahala yang didapat, keuntungan yang didapat kalau tunduk dan patuh pada suami, kerugian apa dampak negatif yang akan menimpa dirinya, keluarganya kalau istri terus bersikap semacam itu, dan juga sudah mulai diberikan isyarat yang keras bahwa bisa saja suami akan mengambil keputusan, yaitu mengatakan kepada istri bahwa engkau bagian dari masa laluku. Kalau itu masih juga belum menjadikan istri jera, menyadari kesalahannya, maka suami secara syariat berwenang, berhak untuk memberikan punishment, hukuman, pukulan dalam rangka takdib. Pukulan bukan dalam rangka melampiaskan dendam, melampiaskan kecewaan dengan kepalan tangan, atau pukulan yang dapat merobek kulit, membuat cacat, atau mematahkan tulang, naudzubillah, tidak. Menjadikan istrinya memar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tidak. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas bahwa pukulan di sini bil masawik. Pukulannya dengan kayu siwak yang digunakan untuk bergosok gigi. Sehingga kalau ini yang dipukulkan, maka tidak akan ada patah tulang, tidak akan ada kulit yang robek, tidak akan ada indera yang cacat. Bahkan menurut para ulama, fi mawadhi'il lahmi minha, yang dipukul itu bagian-bagian yang berlemak, bagian-bagian yang tebal, lengan, paha, bukan tulang kering, apalagi wajah. Rasulullah SAW menyatakan darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyebabkan cacat atau luka. Ya, akhwatul iman, kaum muslimin dimanapun antum berada, ini 3 tahapan bagaimana menyelesaikan sikap istri yang tidak patuh kepada suami. Kalau ternyata istri terus masih seperti itu, maka selama kondisi istri tidak patuh, istri tidak menunaikan hak suami, suami boleh selain memberikan mau'idhah, teguran, nasihat, kemudian menghajar, memboikotnya dan memukulnya, istri atau suami juga boleh memberikan hukuman berupa tidak memberinya nafkah, tidak membagi hari kepadanya, ya, sehingga dia tidur di rumah istri yang lain, atau tidak memberinya nafkah. Karena selain tekanan psikologi dengan nasihat, tekanan dengan pukulan, dengan hajar, juga boleh memberikan tekanan secara finansial, tidak memberinya uang belanja. Untuk memberikan pesan kepada istri bahwa sehebat apapun istri, dia akan butuh kepada suami nafkah, butuh kepada suami sandang, butuh kepada suami karena urusan papan. Ya. Tentu ini akan bermanfaat bila istri betul-betul kebutuhannya itu dinafkahi oleh suami. Tetapi ketika istri adalah seorang wanita karir yang terbiasa hidup mandiri, dia punya penghasilan, bahkan bisa jadi penghasilannya lebih besar dibanding penghasilan suami, maka langkah ini tentu tidak efektif. Kenapa? Karena kalaupun Anda tidak memberi uang belanja kepadanya, dia bisa belanja sendiri. Bahkan semakin menjadikan dia merasa tidak butuh. Ya, sehingga suami dalam hal ini perlu bijak dalam memberikan solusi atau mencari solusi untuk menyelesaikan sikap istri yang tidak patuh, istri yang tidak menunaikan hak, istri yang merasa lebih tinggi dibanding suami.
Ini tahapan-tahapan dalam menyelesaikan. Namun, jauh sebelum Anda melangkah ke sana, ada hal penting yang seharusnya terlebih dahulu Anda verifikasi, Anda pastikan. Kenapa? Anda harus pelajari kronologi, histori. Kenapa istri tidak patuh? Bagaikan Anda ingin mengobati suatu penyakit di tubuh Anda harus tahu kenapa Anda jatuh sakit. Istri tidak patuh, istri tidak menunaikan hak suami. Bisa jadi karena istri kurang diberi pendidikan, kurang diberi pemahaman tentang bagaimana seharusnya istri yang baik, bagaimana dan apa saja hak-hak suami, apa yang harus dilakukan oleh istri dalam rumah. Istri juga harus diberikan pemahaman tentang skala prioritas dalam hidup. Bisa jadi istri salah orientasi, salah prioritas dalam aktivitasnya. Dia mengira bahwa karir itu lebih prioritas dibanding rumah tangganya. Suami dan anak itu adalah nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 10 atau lebih. Yang prioritas baginya adalah bagaimana dia sukses di karirnya, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar, bisnis ataupun bonus dalam pekerjaannya. Bisa jadi istri juga salah orientasi. Dia menjadi wanita sosialita, bergaul dengan banyak orang, berinteraksi, waktunya habis untuk berinteraksi dengan banyak orang, apalagi di era medsos semacam ini, era digital, sehingga akhirnya istri lebih banyak menghabiskan waktu, energinya dengan apa? Dengan grup, dengan chatting, shopping, dan lain sebagainya. Suami dan anak tidak lagi mendapatkan perhatian yang layak. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan yang baik. Lalu siapakah yang salah? Yang salah banyak. Bisa jadi orang tuanya yang tidak mendidik anak untuk memahami tentang bagaimana seorang muslimah, apa dan harus seperti apa wanita muslimah itu menjalani kehidupannya. Bisa jadi kesalahan juga dari suami, karena suamilah yang mengajarkan hal itu. Suami yang mengajak istri ke pasar, suami yang mengharapkan agar istrinya berdagang, sedangkan suami hanya membantu istri, bukan sebaliknya. Bahkan suami ada yang mencari pasangan yang sudah punya penghasilan. Sehingga dia berpikir kalau istri punya penghasilan, dia tidak lagi terbebani dengan nafkah. Karena istri punya penghasilan sehingga bisa mandiri, bisa membiayai dirinya sendiri. Tentu ini adalah pola pikir yang salah. Seharusnya suami sejak menikah, bahkan sebelum menikah, sudah bertekad bahwa dia siap memenuhi seluruh kebutuhan istrinya. Sehingga dia bisa menawarkan kepada istrinya, Anda tidak perlu bekerja. Uruslah rumah, uruslah aku sebagai suamimu. Urusan kebutuhanmu, nafkahmu akan aku penuhi. Bukan sekedar kenyang dan makan tempat tidur, tidak. Aku akan berikan nafkah yang cukup sesuai dengan kadar sosialmu, tingkat sosialmu. Karena para ulama mengatakan bahwa hak istri itu mendapatkan nafkah yang sesuai dengan level sosialnya. Kalau anak seorang pejabat, anak bangsawan, anak darah biru, maka kalau biasa dalam rumah tangganya dia itu ada pembantu, ada tukang masak, maka seorang suami idealnya memberikan hal itu. Karena itulah nafkah yang ma'ruf. Tentu tidak ma'ruf kalau seorang wanita yang sejak kecilnya dilayani oleh pembantu, dilayani oleh tukang masak, ada yang memasakkan, ada yang mengurusi pakaiannya, kemudian tiba-tiba Anda nikahi, Anda perintahkan dia untuk masak, Anda perintahkan dia untuk nyuci, Anda perintahkan untuk nyapu. Tentu ini bukan nafkah yang ma'ruf. Karena itu kita harus bercermin. Sebelum menikah kita harus bercermin. Mampukah saya memberikan nafkah yang layak untuk calon istri saya? Kalau tidak, maka salah satu dampak langsung dari Anda menikah dengan wanita yang berbeda level sosial dengan Anda adalah terjadinya nusyuz. Dan itu adalah satu hal yang natural. Alih-alih wanita di zaman sekarang,
Di zaman Nabi, Allah telah ceritakan kisah kesenjangan sosial antara suami dan istri. Zaid ibnu Harithah, yang merupakan orang kesayangan Nabi, anak angkat Nabi SAW, oleh Nabi dinikahkan dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Zainab bintu Jahsh adalah seorang bangsawan dari Quraisy, sedangkan Zaid ibnu Harithah adalah mantan budak. Ada kesenjangan sosial. Ketika nikah, Zainab tidak berani untuk menolak lamaran Nabi SAW yang ingin menikahkan beliau dengan Zaid ibnu Harithah. Kenapa? Ini Nabi, ini pilihan Nabi. Maka beliau pun tunduk patuh menikah dengan Zaid ibnu Harithah. Namun lagi-lagi setakwa-takwanya Zainab bintu Jahsh, sesoleh-solehnya Zainab bintu Jahsh, beliau adalah manusia, punya perasaan, punya hati. Ada hal-hal yang di luar kontrol, ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, ada mimik raut wajah yang sulit untuk disembunyikan, ada perasaan yang sulit untuk dikendalikan oleh wanita. Sehingga walaupun beliau menerima lamaran itu dan akhirnya menikah, beliau berusaha sekuat tenaga untuk bisa tunduk dan patuh kepada Zaid, suaminya. Tetapi beliau tetap manusia. Perasaan, raut wajah, gestur tidak mudah untuk beliau tundukkan. Sehingga akhirnya terjadilah nusus. Zaid ibnu Harithah merasa sebagai suami kurang mendapatkan haknya. Akhirnya Zaid ibnu Harithah berusaha walaupun ya sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya. Nabi juga sudah berusaha memediasi antara keduanya agar rumah tangganya bisa utuh. Tetapi tetap saja Zainab merasa lebih tinggi status sosialnya. Dan itu memang fakta. Dan Zaid melihat raut wajah Zainab dan sikapnya yang kurang bisa menerima seutuhnya, akhirnya tidak kuasa dan memutuskan untuk menceraikan Zainab bintu Jahsh. Subhanallah. Karena itu, jangan mudah-mudah terpedaya. Dia sudah ngaji, dia sudah belajar agama. Akankah Anda mengira bahwa wanita yang ada di zaman sekarang itu lebih soleh dibanding Zainab bintu Jahsh? Kesenjangan sosial. Salah satu yang menyebabkan wanita bersikap nusus, ya, selain kebodohannya, yang dengan berbagai macam sebab tadi, salah satunya adalah karena suami tidak mendidiknya, atau karena memang anak tersebut, wanita tersebut tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya, bisa jadi karena pergaulan. Bergaul dengan wanita yang memang kurang baik, tetangga yang kurang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Tidak termasuk golonganku orang yang menyebabkan seorang wanita tidak patuh kepada suaminya. Sehingga istri semula baik, istri semuanya patuh, tapi terpengaruh dengan pergaulan, dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan sahabatnya. Karena itu suami harus selalu selektif mengawasi dengan siapa istrimu bergaul. Jangan lepas kontrol. Bisa jadi pergaulan itu merusak perilaku istrimu. Rasulullah SAW memberikan warna yang keras sebagai peringatan kepada siapapun agar kita ketika bergaul dengan istri orang, kita juga, kalau Anda sebagai lawan jenis, jangan sembarang, jangan gegabah melakukan tindakan yang menjadikan istri orang tersanjung dengan Anda, merasa tersanjung dengan Anda. Akhirnya apa? Dia tergoda dan terfitnah dengan Anda. Kalau Anda seorang wanita, jangan mudah-mudah bercerita, jangan mudah-mudah berkata-kata yang dapat menjadikan istri salah persepsi tentang suaminya. Loh, kalau saya mbak, suami saya pulang itu selalu bawa oleh-oleh. Kalau suami mbak pulang, bawa oleh-oleh apa? Akhirnya apa? Oh iya ya, suami saya sering safar juga, tapi jarang bawa oleh-oleh. Akhirnya persepsi istri wanita itu kepada suaminya, oh berarti memang suamiku ini tidak baik, tidak peduli, tidak care, tidak
cinta pada saya. Akhirnya timbullah su'udzon, salah faham, sengketa. Kalau Anda seorang wanita, jangan mudah-mudah menceritakan suami Anda ke wanita lain yang mungkin menurut Anda suami Anda itu bagaikan malaikat, baik luar biasa. Jangan mengkritisi suami orang. Karena bisa jadi wanita tersebut sudah ridho, puas dengan suaminya yang banyak kekurangan. Tetapi ketika Anda berkata, Mbak kok sabar-sabarnya punya suami seperti itu. Kalau saya sudah minta cerai, suami saya berbuat gini, saya lawan. Ini merusak. Dan ingat, kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk golonganku. Orang yang menyebabkan wanita rusak hubungannya dengan suaminya. Apakah Anda tidak berharap untuk bisa minum dari telaga Nabi SAW? Ucapan-ucapan yang sepele menurut Anda itu ternyata bisa menyebabkan Anda terusir, kehilangan kesempatan untuk diakui oleh Nabi SAW, disambut oleh Nabi SAW untuk minum dari telaganya, telaga Kautsar kelak dari kiamat. Na'udzubillah. Karena itu, waspadalah ketika Anda bergaul, bermasyarakat, bersosial dengan sesama wanita. Salah satu yang menyebabkan wanita berbuat nusuz adalah ketika suami dan istri gagal berkomunikasi, salah paham. Karena salah paham itu bisa jadi menjadikan istri sakit hati, menjadikan istri kecewa, atau merasa Anda sebagai suami tidak peduli dengan sang istri, atau Anda menghina sang istri, padahal sekedar guyonan, sekedar komunikasi yang kurang baik. Karena itu, berusahalah Anda berkata-kata yang terbaik kepada istrimu. Dan juga ajari istrimu bagaimana seharusnya bertutur kata yang baik kepada suami. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua hamba, wa kulli ibadi yaqul lati hiya ahsan, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka selalu berkomunikasi dengan tutur kata yang terbaik. Waktunya, caranya, tempatnya, muatan komunikasinya terbaik. Kenapa harus berkomunikasi dengan yang terbaik? Inna syaitana yanzaghu baina nafsi. Artinya setan itu terus berusaha memberikan atau memercikkan api-api kesalahpahaman, kebencian, permusuhan di antara kalian. Itu terjadi antara sesama muslim. Setan senang kalau terjadi permusuhan, kebencian, salah paham di antara sesama muslim. Dan setan lebih senang lagi kalau setan berhasil memunculkan kesalahpahaman di antara suami dan istri yang ujung-ujungnya akan terjadi perceraian di antara mereka. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa iblis memancangkan istananya di atas samudra. Kemudian dari sananya dia mengutus bala tentaranya untuk menyebarkan kekufuran, kemaksiatan. Setiap hari iblis menerima laporan dari pasukannya itu. Ada yang lapor, aku terus goda si fulan sampai akhirnya dia kufur. Katanya, iya Kak, pergi. Kamu udah hebat. Kamu udah jagoan. Ada lagi yang mengatakan, aku terus goda si fulan sampai akhirnya terjadi kebencian, permusuhan di antara dia. Ada yang mengatakan sampai membunuh, sampai minum khamr. Kata iblis, pergi. Tidak hebat. Sehingga sampai ada yang datang, setan yang mengatakan, aku goda si fulan. Sampai akhirnya farraqtu bainahu wa baina zaujatiha. Sampai aku pisahkan dia dari istrinya. Maka si iblis mengatakan, anta, engkau memang jagoan, Karena itu, kalau Anda berusaha menjaga perasaan tetangga agar tidak salah paham, kalau Anda berusaha untuk tidak menusuk perasaan sahabat Anda, kawan Anda, pimpinan Anda, rekanan Anda, pelanggan Anda, maka orang yang paling berhak
untuk Anda jaga perasaan adalah istrimu dan suamimu. Karena ingat, setan selalu mencari celah untuk menimbulkan kesalahpahaman di antara Anda berdua, akhirnya bercerai, agar Anda berdua berpisah. Ya, kesalahpahaman antara suami ini seringkali menjadi biang terjadinya nusus, istri tidak patuh pada suami. Di antara biang terjadinya nusus adalah kesewenang-wenangan pria, kesewenang-wenangan suami yang merasa bahwa dia bebas berbuat apa saja, dia lebih leluasa, lebih kuasa, istrinya tidak mungkin membalas, dia lemah. Kezaliman suami ini akhirnya menyebabkan istri tidak tunduk, tidak patuh, dan berusaha melakukan yang serupa. Sebagaimana dia dizalimi, dia berusaha menzalimi. Sebagaimana dia dikhianati, dia pun berusaha mengkhianati. Sebagaimana dia tidak dijaga perasaannya, maka dia pun tidak ingin menjaga perasaan suaminya. Akhwatul iman, saya ingin kisahkan satu kisah. Bagaimana qudwah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha menjaga perasaan istrinya. Suatu hari beliau berkata, jujur, dia belum curhat, atau bukannya curhat ya, buka-bukaan kepada Aisyah. Transparan menceritakan apa tentang diri beliau. Ya Aisyah, inni la a'lamu in kunti alayya radiyah wa in kunti alayya ghadba. Wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau itu senang dengan aku dan kapan engkau itu murka. Maka Aisyah heran, karena Aisyah sudah berusaha menyembunyikan sebisa mungkin kekecewaan dan amarah beliau. Karena beliau tahu suaminya adalah seorang nabi. Beliau takut kalau sampai Nabi murka menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzaka ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa tahu itu? Dari wahyu? Kata Nabi, tidak, bukan dari wahyu, tetapi in kunti anni radiyah taqulin, kalau engkau sedang senang denganku, kalau engkau bersumpah, engkau berkata bala wa rabbi Muhammad, ya demi Tuhannya Nabi Muhammad. Wa in kunti alayya ghadba, kalau engkau sedang marah kepadaku, sumpahmu berubah. Engkau berkata la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tidak ada tengkurap di kasur, tidak ada nutup pintu, tidak ada banting pintu, tidak ada banting piring, tidak ada ngambek dengan tidak masak, apalagi pulang ke rumah orang tuanya. Sekedar perubahan redaksi sumpah, Nabi sudah bisa membaca suasana hati istri beliau. Komunikasi yang luar biasa, kepekaan yang luar biasa. Di zaman sekarang, di era teknologi informatika, suami sibuk dengan gadgetnya, dengan grupnya, istri juga sibuk dengan komunitasnya, gadgetnya, komunikasi sangat buruk di antara keduanya. Komunikasi tidak lagi syarat dengan muatan rasa dan perasaan, tetapi komunikasi itu sudah menjadi bahasa teknologi, bahasa gadget, kaku. Sepatah kata, dua patah kata, selesai, tidak ada ungkapan, tidak ada ekspresi, tidak ada raut wajah yang menggambarkan akan keharmonisan, tidak ada gurau, yang ada adalah elektronik. Na'udzubillah. Di antara yang menjadikan istri itu tidak patuh pada suami adalah dosa. Ketika suami membiarkan istrinya bergelimang dalam dosa yang menyebabkan jiwanya kaku, jiwanya mati. Ketika seorang manusia berbuat dosa, maka jiwanya itu akan dipenuhi dengan titik-titik hitam. Ketika jiwa atau hati manusia yang merupakan cermin bagi perilaku
bagi ulah, kata Nabi SAW, bahwa ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka sekujur tubuh pun akan baik. Ala wal qalb, yaitu jantung hatimu. Nah, kalau hati istri Anda dipenuhi dengan dosa maksiat, kerjanya nonton sinetron, kerjanya ghibah di grup-grup, kerjanya berbuat maksiat, maka apa yang akan terjadi? Jiwanya menjadi kotor. Karena jiwanya kotor, maka menghasilkan perilaku yang buruk pula. Menghasilkan perilaku yang buruk pula. Karena itu bentengilah diri keluarga Anda dari perbuatan maksiat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ajak istrimu untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan istri Anda dari perbuatan maksiat. Dan salah satu sebab istri Anda nusyuz, tidak patuh, adalah karena dosa Anda sendiri. Dosa Anda sendiri, sebagaimana Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah pun akan tunjukkan maksiat itu dalam perilaku anak dan istrimu. Anak dan istrimu. Sebagian salaf mengatakan, suatu saat atau kadang aku terjatuh dalam berbuat maksiat yang tanpa aku sadari. Aku melakukan suatu dosa tanpa aku sadari. Dan aku tahu bahwa dosa itu telah terjadi dari apa? Dari perilaku istri dan tungganganku. Dari perilaku onta, istri dan ontanya. Ketika onta tunggangannya, kuda tunggangannya tidak nurut, istrinya tidak nurut, maka itu adalah salah satu indikasi nyata bahwa Anda telah bergelimang dalam maksiat. Rasulullah SAW menceritakan dalam suatu hadis dengan menyatakan bahwa innallah idza ahabba abdan, sejatinya Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dan kemudian Allah akan berfirman kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada orang itu. Kenapa Allah cinta? Dia selalu berbuat ketaatan. Dia jauh dari maksiat. Dia selalu menjalankan kewajiban. Dia selalu rajin dalam menjalankan amalan-amalan sunnah. Fahibbah, karena itu cintailah wahai Jibril. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun segera mencintai orang tersebut. Dan kemudian Jibril nada fis sama. Jibril akan menyeru kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Innallaha habba fulanan fa'hibbuh. Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka fayuhibbu ahlus sama. Seluruh penghuni langit akan mencintainya. Kemudian kalau seluruh penghuni langit telah mencintainya, apa yang akan terjadi? Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalan, sebagai balasan langsung atas cintanya kepada orang tersebut, Allah akan jadikan orang tersebut qabul, diterima, dicintai, dihormati, dimuliakan oleh seluruh penghuni dunia, penghuni bumi. Bahkan oleh hewan-hewan pun akan mencintai dia, apalagi istri dan anak-anaknya. Karena itu, ikhwatul iman, kalau Anda saat ini merasa istri tidak patuh, istri membangkang, istri tidak hormat kepada Anda, jangan buru-buru mengatakan itu dosa istri. Bisa jadi itu adalah balasan Allah kepada Anda yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang terdekat kepada Anda tidak hormat. Anda tidak menghormati Allah. Maka Allah jadikan orang terdekat Anda pun tidak hormat kepada Anda. Anda tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Maka Allah balas. Anda diduakan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai Anda dengan tulus, hormat kepada, setia kepada Anda, patuh kepada Anda. Anda tidak tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah balas. Allah jadikan orang yang seharusnya tunduk dan patuh kepada Anda
tidak tunduk dan patuh kepada Anda itu anak dan istri Anda. Karena itu, jangan buru-buru mengkambing hitamkan istri. Bisa jadi Andalah kambing hitamnya, Andalah biangnya yang menyebabkan istri Anda nusyus. Sebaliknya, apa yang saya jelaskan ini sebaliknya berlaku juga pada istri. Kalau Anda, wahai wanita, wahai istri, merasa suami Anda tidak baik, mendolimi Anda, suami tidak peduli dengan Anda, bisa jadi itu adalah akibat dari dosa Anda sendiri. Sehingga Allah jadikan orang yang paling dekat, orang yang seharusnya paling mencintai Anda, paling menyayangi Anda, akhirnya adalah orang yang pertama kali mendolimi Anda, pertama kali menyakiti Anda, pertama kali mengkhianati Anda. Kenapa? Karena Anda mengkhianati Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah jauhkan Anda dari orang yang seharusnya paling dekat dengan Anda. Karena itu marilah kita pandai-pandai bercermin. Jangan pandai-pandai mengkambing hitamkan orang lain. Karena Allah telah memberikan satu kaidah besar bahwa apapun yang menimpa kita itu saja adalah dampak dari ulah tangan kita sendiri. Fabima kasabat aidikum, itu semua adalah karena ulah tanganmu sendiri. Ya, jadi perbanyaklah istighfar, perbanyaklah introspeksi diri, sehingga kita tidak hanya pandai menuntut, tetapi tidak pandai memberi. Kita tidak hanya pandai mengeksploitasi, tetapi kita rajin mendolimi, tidak. Allah itu maha adil. Kaifama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan dengan cara yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengkondisikan agar istri dan ibu jadi akur ya. Ya, baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Ini problem banyak orang, bukan Anda saja. Karena itu, Anda seperti kata salaf mengatakan, as-sa'idu man wa'idha bighairihi. Orang yang sukses itu adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari orang lain. Sehingga bercerminlah dari apa yang terjadi pada orang lain agar itu tidak terjadi pada diri Anda. Salah satu biang terjadinya ketidakakuran antara istri dengan orang tua kita adalah karena kita tidak pandai memposisikan diri. Ingat, orang tua, terutama ibu kita, adalah wanita yang telah bersusah payah hamil, melahirkan kita, menyusui, mendidik, merawat, dan itu terjadi puluhan tahun. Ya, ibu tidak punya pamrih, tetapi ibu tidak ingin kehilangan anak. Ibu adalah orang yang paling tulus melayani kita, paling tulus membahagiakan kita. Ibu tidak mengharap balasan dari Anda. Tetapi satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh ibu adalah perasaan kehilangan anak yang dia cintai. Dan ibu ya mendapatkan bahwa istri Anda telah seakan-akan merebut, kok enaknya wanita asing, wanita yang tidak punya jasa apapun sebelumnya, tiba-tiba Anda layani, Anda muliakan, Anda fasilitasi, Anda takuti, Anda segani, Anda turuti semua kemauannya. Sehingga kalau Anda sudah paham ini, maka sebetulnya siapa yang salah sehingga menjadikan ibu yang begitu
baik, ibu yang paling, atau dia adalah ibu Anda adalah wanita atau manusia yang paling berharap agar Anda bahagia. Ibu rela berkorban dengan apa saja, bahkan dengan nyawanya, agar Anda bisa bahagia. Namun ternyatanya terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan istri Anda yang menyebabkan Anda tidak berbahagia. Sehingga siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Anda sebagai anaknya. Anda tidak mampu membuktikan bahwa setelah menikah ibu tidak kehilangan anaknya. Karena itu yang harus Anda lakukan, buktikan bahwa ibu Anda tidak kehilangan perhatian, tidak kehilangan kedekatannya dengan Anda sebagai anak. Puluhan tahun ibu Anda lah wanita yang menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, bahkan menyuapi Anda. Selalu menyambut Anda ketika pulang, selalu menanyakan kondisi Anda. Anda pun pertama kali kalau curhat kepada ibu, bukan kepada bapak. Ya. Namun semua itu tiba-tiba Anda rubah, sehingga semuanya Anda berikan kepada si wanita baru ini. Akhirnya ibu tetap adalah wanita, perasaan. Ibu tidak kuasa menahan rasa cemburu tersebut, atau kalau lebih tepat, ibu tidak kuasa menahan rasa kehilangan akan buah hatinya. Karena itu hal yang pertama saya lakukan, kembalilah pada seperti sedia kala. Curhat pertama kali kepada ibu. Buktikan bahwa ibu tidak kehilangan anak yang paling dia cintai, anak yang paling dia sayangi. Sehingga Anda selalu dekat, Anda selalu peduli, selalu mendengarkan, selalu perhatian dengan ibu Anda. Bukan urusan materi, materi itu nomor 1000. Tapi yang ingin ibu dapatkan adalah ibu memastikan bahwa ibu tidak kehilangan buah hatinya. Yang kedua, Anda juga harus mampu mengkondisikan istri agar istri bersikap sebagaimana sewajarnya seorang menantu, seorang istri, lelaki yang dicintai oleh ibunya, lelaki yang dibanggakan oleh ibunya. Tanamkan pada dirinya bahwa keharmonisan rumah tangga Anda kuncinya ada pada ibu Anda. Kalau Anda bisa membuktikan, istriku, kalau engkau bisa sukses membahagiakan ibuku, menjadikan ibuku ridho, aku pun akan ridho. Sehingga jadikan ibu Anda prioritas. Kalau Anda mengharap istri melayani, sehingga Anda pulang dari kerja, istri yang menyuguhkan minuman kepada Anda, kemudian dia yang duduk di sebelah Anda, kemudian Anda bermanja-manjaan di hadapan ibu Anda kepada istri Anda. Ini adalah kecemburuan yang menjadikan ibu Anda gagal menjaga perasaan, tidak mampu menahan perasaan. Yang semula Anda kalau lelah, Anda bersandar ke tubuh ibu Anda, curhat, waduh pekerjaan hari ini ibu berat, repot, dan macam-macam. Ibu yang menenangkan hati Anda. Ibu yang menenangkan perasaan Anda. Sekarang yang duduk mendampingi Anda adalah istri Anda. Ibu merasa kesepian. Kalau Anda berhasil memposisikan ketika Anda makan dengan lahap, pulang dari kerja, Anda berada di sebelah ibu Anda. Yang melayani adalah istri Anda, sehingga istri Anda melayani 2 orang, ibu dan suami. Sehingga suasana harmonis yang semula telah diciptakan oleh sang ibu, telah dinikmati oleh sang ibu, tidak hilang dengan hadirnya istri Anda. Maka ibu Anda akan tersanjung. Kenapa? Karena wanita yang baru dalam rumah tangga Anda itu memuliakan Anda, membahagiakan Anda, termasuk juga menjaga hubungan Anda dengan ibu Anda tetap harmonis, tetap dekat, tetap akrab, tidak renggang, tidak jauh, hanya gara-gara hadirnya wanita baru tersebut. Ya, sehingga pahamkan istri Anda
Jaga perasaan ibu Anda, itu kuncinya. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Hamzah yang sudah bertanya. Baik, kami persilakan kepada jamaah yang ada di Zoom yang mau bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Baik, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari saudari Nova. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Suami mendahulukan gaji untuk ibunya, sedangkan untuk istri baru diberikan 2 pekan kemudian, dan jumlah yang diberikan kepada ibu lebih banyak dari jumlah yang diberikan kepada istri. Apakah suami salah dalam hal ini, dan bolehkah saya membicarakannya kepada suami? Jika boleh, bagaimana caranya Ustaz? Jazakumullah. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah ya kepada saudari Nova atas pertanyaan yang diajukan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda dan juga kepada seluruh peserta kajian yang hadir pada sore ini. Di antara hal yang perlu difahami oleh seorang istri, bahwa hak istri itu mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak. Bukan memiliki semua penghasilan suami. Kalau istri sudah mendapatkan haknya, diberi sandang yang layak, diberi papan yang layak, diberi nafkah yang layak, maka cukup. Dan itulah kewajiban suami, alias hak Anda sebagai istri sudah ditunaikan seutuhnya. Selebih dari itu, Anda tidak punya hak untuk meminta, untuk menuntut. Karena harta suami tetaplah harta suami. Dan suami punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Walaupun yang diberikan kepada ibunya, kepada orang tuanya itu lebih besar dibanding yang diberikan kepada Anda, itu tidak masalah. Tidak ada hak bagi seorang istri untuk memperkarakan itu, selama kebutuhan istri terpenuhi, nafkah istri terpenuhi, tidak terkurangi sedikit pun. Sehingga harusnya Anda support, Anda dukung. Karena ketika Anda mendukung suami Anda, akan berbalik itu dampaknya kepada Anda sendiri. Suami akan semakin setia kepada Anda, semakin baik kepada Anda, dan tanpa Anda pinta pun, suatu saat suami ketika melihat Anda mendukung sikap suami yang berbakti, berusaha membahagiakan orang tuanya, suami pun akan memposisikan diri Anda bagikan dirinya sendiri, akan memberi yang terbaik untuk Anda tanpa harus Anda meminta. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Nova yang sudah bertanya. Baik, kami persilakan Irfan Abu Abdul Muhsin. Ya, sudah angkat tangan dari tadi, silakan. Silakan Irfan Abu Abdul Muhsin. Oh, baik, kalau tidak ada respon, kita persilakan saudara Zainuddin Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini, silakan. Ustaz, saya ingin tanya begini. Jadi bagaimana apabila suami itu dengan alasan istri yang rajin belajar ngaji seperti itu ya, sehingga dia menganggap istri yang harus melakukan lebih dulu, seolah-olah istri itu apa ya istilahnya, dia panutan. Harus lakukan apa yang dia, iya betul Ustaz, dia harus melakukan apa yang dia dapat di kajian itu, barulah suami mengikuti itu. Ya, baik. Seperti itu. Jadi saya meminta nasihat dari Ustadz untuk saya dan suami. Karena jujur saja Ustadz, saya merasa kecewa kadang-kadang. Bukankah suami itu menjadi qudwah seperti itu? Betul. Bukankah dia dibebankan tanggung jawab untuk menjaga istri dan anaknya? Lalu kenapa misalkan istri yang ngaji, harus istri yang itu? Ya, udah? Sudah cukup Ibu? Ya. Baik. Barakallahu fiik. Baik ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah atas pertanyaan yang diajukan. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini salah satu kondisi yang kadang dan sering, bukan sekedar kadang, sering terjadi. Istri lebih semangat belajar ngaji dibanding suami, dan itu bukan hanya ibu. Banyak kasus istri
bukan sekedar ngaji, lebih dahulu masuk Islam dibanding suami. Lebih dahulu ngaji dibanding suami. Lebih bisa membaca Al-Quran duluan sebelum suami. Ya, lebih dahulu meninggalkan riba dibanding suami. Dan masih banyak lagi hal yang semuanya. Dan itu bukan yang aib. Ikrimah bin Abi Jahal masih menghunus pedang melawan Nabi. Bahkan tangannya masih berlumuran dari darah kaum muslimin. Ketika Nabi berhasil menundukkan kota Mekkah, istri Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Sedangkan Ikrimah memilih untuk pergi melarikan diri ke negeri Yamamah, mencari tempat yang aman. Maka istri Ikrimah ketika mendengar Nabi SAW memberikan instruksi siapapun yang menemukan Ikrimah bin Abi Jahal, walaupun dia bergelayutan di sekitar Ka'bah, penggal lehernya. Karena dia sudah banyak berbuat kejahatan, memusuhi kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Maka sang istri tidak kecil hati. Berbekalkan dengan keislamannya, beliau datang kepada Nabi SAW, berusaha memberikan pelindungan, pembelaan kepada Ikrimah, berusaha mencari kesempatan terakhir, usaha terakhir untuk bisa mengislamkan Ikrimah bin Abi Jahal. Anda harus tahu bahwa Ikrimah ini adalah putranya Abu Jahal, musuh bebuyutan Nabi, orang yang paling dibenci oleh Nabi. Sehingga alami kalau Ikrimah juga sangat membenci Nabi SAW, apalagi Abu Jahal menjadi korban, ya kalau boleh dalam tanda kutip, mati dibunuh oleh pasukan Nabi SAW. Maka Ikrimah menyimpan dendam. Dia mengobarkan tekad untuk tidak pernah masuk Islam dan akan terus mengobarkan permusuhan kepada Nabi. Tetapi sang istri yang sudah terlebih dahulu masuk Islam berbesar hati, berusaha bagaimana menularkan keislaman itu kepada sang suami. Sehingga akhirnya istri beliau, istri Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, meminta kesempatan terakhir kepada Nabi untuk menemui Ikrimah yang sudah melarikan diri ke negeri Yamamah agar dibujuk mau masuk Islam. Dan akhirnya betul berhasil masuk Islam. Dan Anda tidak perlu berkecil hati. Kalaupun suami Anda misalnya banyak kekurangan, maka Allah telah ceritakan dalam Al-Quran, istrinya Fir'aun, seburuk-buruk suami Anda tidaklah seburuk Fir'aun. Ya, walau demikian justru kesabaran Asia, kesabaran istri Fir'aun untuk berdakwah dan terus berdakwah, tegar dengan keislamannya, mengamalkan ilmunya, justru itu yang menjadikan dia diapresiasi dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan karena beliau dibimbing oleh suami, tetapi karena beliau istiqomah dengan keislamannya. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan mengalami hal yang serupa. Hijrah ke Habasyah bersama suami. Tetapi ketika di Habasyah justru suaminya murtad masuk agama Nasrani. Akhirnya Ummu Habibah memilih untuk berpisah karena murtad, tidak lagi ada pilihan. Justru keteguhan Islam sang istri berbuah yang sangat manis. Akhirnya Ummu Habibah dinikahi oleh manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati. Masalah orang lain suaminya lebih rajin, itu bukan satu hal yang perlu Anda iri. Anda harus lebih objektif bahwa di hari kiamat masing-masing dari suami dan istri akan menjalani hisab sendiri-sendiri. Dan tidak ada salahnya kalau Anda yang menggandeng suami masuk surga. Akankah Anda berpikir kalau bukan suami yang menggandeng saya masuk surga lebih baik saya masuk neraka? Tentu tidak. Kalau suami tidak mampu menggandeng Anda masuk surga, maka akan sangat indah bila Anda berhasil menggandeng suami Anda masuk surga. Tidak ada buruknya. Sehingga Anda akan mendapatkan pahala 2 kali. Anda sholat malam, berhasil mengajak suami sholat malam, maka Anda adalah menjadi wanita yang terbaik. Ni'mar rajul alladzi qama minal lail fa shallama kutibalah. Sebaik-baik suami adalah yang berhasil sholat malam, berhasil bangun malam, dan kemudian dia sholat semampunya. Kemudian
dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, dipercikan air di wajahnya. Dan sebaik-baik wanita bukan wanita yang dibangun oleh suaminya, tetapi wanita yang terbaik adalah wanita yang bangun malam, kemudian sholat semampunya, dan kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dipercikan air di wajahnya. Jadi, Anda mau menjadi wanita terbaik atau menjadi wanita biasa? Kalau Anda menjadi wanita yang terbaik, bangunlah malam duluan. Ajak suami. Tunaikan puasa sunnah, ajak suami. Bersedekah, ajak suami. Membaca Al-Quran, ajak suami. Maka Anda akan menjadi wanita yang terbaik. Tidak perlu kecil hati. Justru apa yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah peluang Anda untuk menjadi wanita yang terbaik. Berbahagialah. Ya, sehingga Anda selangkah lebih maju dibanding suami. Sehingga Anda lah yang mengajak, bukan Anda yang diajak. Karena dengan Anda mengajak, dengan Anda meneladani, Anda melipat gandakan pahala Anda sendiri. Mandala ala khairin, kana mandala ala huda. Siapa menunjukkan suatu petunjuk atau suatu kebaikan, kana la ajruhu ajru man amila biha min ba'dihi duna an yanqusa dzalika min ujrim syai'a. Maka dia dapat pahala petunjuk tersebut, kebaikan tersebut, dan pahala semua orang yang mengikutinya, meneladaninya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Sehingga berbahagialah dengan kondisi yang Anda alami, syukurilah, karena itu berarti Allah cinta kepada Anda, ingin melipat gandakan pahala, bukan Allah Subhanahu wa taala menelantarkan Anda, apalagi menjadikan Anda sengsara. Seharusnya Anda lebih bisa berbahagia dengan kondisi tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, Catur, cukup sampai sekian ya, Catur ya. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan ini. Dari saya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute. Catur, suaranya mute, Catur. Ya, Ustaz, baru dihidupkan, Ustaz. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan, Ustaz, sudah berkenan berbagi ilmu bersama para jamaah. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyimak kajian STD Imam Syafi'i Jember, dan insya Allah kita akan ada kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy. Begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.